Oke guys, sekarang kita masuk episode ke-17. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Cerita berlanjut. Berita kematian Uskup Heather sudah sampai ke telinga Paus. Dia sangat menyesalinya. Wanita itu sangatlah berbakat dan berkontribusi pada kemajuan dan kejayaan gereja. Walaupun berduka, namun sekarang hal yang paling dikhawatirkan adalah bergabungnya pasukan Gracia dengan kerajaan Wolfhard. Karena sebelumnya, gereja sudah menyelang wilayah kerajaan Wolfhard menggunakan racun, namun sepertinya gagal. Menghadapi krisis yang dialami gereja ini dan sekaligus memusnahkan persatuan Gracia Wimbledon dengan kerajaan Wolfhard, Paus memutuskan untuk mengaktifkan senjata tercanggihnya, yaitu Siege Beast. Senjata ini menggunakan kekuatan sihir untuk mengaktifkannya. Butuh 3-4 orang penyihir. Walaupun merepotkan, namun kekuatan penghancurnya bukan kaleng-kaleng. Karena jaraknya yang melampaui jarak yang bisa dicapai oleh terbuket maupun balista. Dan dinding biasa tidak bisa menahan kekuatan serangannya. Kedahsyatan senjata ini pastinya bukan teknologi manusia, melainkan teknologi iblis. Entah di mana gereja ini bisa mendapatkannya. Dan itu juga alasan mengapa senjata ini disembunyikan. Misi kali ini diemban oleh Uskup Maine dan akan ditemani oleh 2 orang penyihir suci. Wah, ini gereja ternyata punya penyihir khusus. Jauh di border town, Roland sedang mengadakan rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh pejabat dari setiap departemen, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan, Departemen Kimia, Departemen Pembangunan, dan Departemen Militer. Organisasi ini awalnya hanya terdiri dari 10 orang yang dipimpin oleh Barov. Sekarang sudah menjadi organisasi raksasa yang terdiri kurang lebih 100 orang. Dan masing-masing departemen berkembang dengan baik. Selesai rapat, Roland mengumumkan kenaikan gaji dan memulai untuk pembangunan kota yang sebenarnya. Karena border town ini awalnya hanya kota kecil, nantinya kota ini akan terbentang melewati sungai Redwater sampai Longsong Stronghold. Kota ini akan menjadi kota terbesar yang terdapat di 4 kerajaan. Kembali ke masalah kenaikan gaji, Barov melaporkan kalau keuangan sedang menipis, tapi tenang saja. Karena Margaret akan datang untuk mengisi keuangan lagi dari hasil penjualan mesin uap dan balon udara. Sementara itu, Kyle sedang kebingungan dengan angka-angka pada setiap unsur. Ya, ini adalah tabel periodik unsur. Roland membocorkan kalau itu nanti akan ada di buku kimia menengah yang belum dikasih ke Kyle ini. Ditambang, keempat penyihir sedang menelusuri. Mereka adalah Nightingale, Sylvie, Lightning, dan Lucia. Kekuatan Sylvie sangatlah membantu di sini. Dia bisa mendeteksi mineral yang terkandung di kedalaman tanah, dan Lucia yang bisa langsung memurnikan mineral itu. Singkat cerita, tiba-tiba Sylvie tidak bisa mendeteksi apa yang ada di balik bebatuan. Bisa dikatakan itu merupakan batu dewa, sesuatu yang bisa menekan sihir. Mereka nggak pakai lama langsung melaporkan ke Roland, dan benar saja, pas dicek ternyata ada batu dewa yang sangat besar. Dan yang bikin aneh, ada tangga di situ dan sepertinya itu buatan manusia. Jelas, ada tanda-tanda reruntuhan kuno di sini. Reruntuhan ini sudah berumur beberapa abad, ya sekitar 4 abad yang lalu lah. Batu dewa ini tingginya sekitar 30 meter. Roland heran dengan batu itu. Gak ada unsur yang sifatnya sesuai dengan batu tersebut. Jikalau itu adalah radioaktif, pastinya pasukan gak mungkin memeriksanya berulang kali. Batu ini sangatlah keras, tidak bisa dipotong menggunakan metode apapun. Mulai dari batu, pedang, pistol, belum bisa menggoresnya. Ana teringat kalau batu ini ada tercatat pada peta harta karun di episode sebelumnya. Dan masalahnya, batu dewa ini bukanlah sumber daya yang dapat diabaikan. Sekarang semakin terungkap kota suci Takila. Mungkin jawabannya akan didapat setelah pergi ke menara batu yang ada di tengah hutan. Malamnya, semua penyihir berkumpul setelah makan malam di kelas rutin. Mereka menceritakan perkembangan dan
pekerjaannya masing-masing. Tak lama scroll datang. Dia tidak mengajarkan materi baru hari ini, melainkan ujian. Ujian kali ini terdiri dari 3 mapel, yaitu bahasa, matematika, dan ilmiah. Terdiri dari 40 soal. Kalau jawabannya benar, maka dapat skor. Kalau salah, akan mengurangi skor. Jir, kayak SBMPTN aja. Dan juga kalau nilainya di bawah 50, gak bakal dapat es krim. Lucia baru saja selesai memurnikan batuan yang dia temukan di tambang sebelumnya dan diberikan ke Roland. Batu ini merupakan mineral yang belum diketahui apa, nanti akan diberikan ke Kyle untuk diidentifikasi. Dan nantinya akan tahu tambang Border Town ini kaya akan unsur jenis apa. Tiba-tiba ada yang menyampaikan surat rahasia yang berasal dari ibu kota atau King City. Pengirimnya tidak diketahui. Isinya merupakan pemberitahuan ada 1000 prajurit bergerak dari ibu kota ke arah barat, yang artinya mereka menuju Border Town. Sementara itu di Longsong Stronghold sedang diadakan teater yang dimana Mei dan Irene termasuk aktornya. Selesai pertunjukan, Mei terlibat konflik dengan salah satu artin papan atas lainnya yang entah apa alasannya dan motifnya menjelek-jelekan Mei dan Roland. Singkat cerita, tiba-tiba Carter datang menemui Mei dan menghentikan konflik itu. Ternyata Carter di sini bertugas untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi serangan Timothy Wimbledon. Malam itu Mei dan Carter menghabiskan malam dengan minum bersama. 2 hari kemudian, bersama dengan para eksekutif dari Longsong Stronghold, Roland merencanakan strategi perang. Kali ini sudah kedua kalinya Timothy mengirimkan pasukan dan pastinya strategi mereka sama, yaitu menggunakan pil gereja yang menyebabkan orang kehilangan kesadaran dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan korbannya pasti orang-orang dari desa yang dilewati pasukan ekspedisi Timothy itu. Makanya, agar mereka gak jadi korban, Roland memerintahkan agar seluruh penduduk dari desa sekitar Longsong Stronghold dievakuasi ke dalam kota dan membiarkan pasukan Roland bertempur. Setelah Timothy kalah, baru boleh pulang. Berkat pengintaian Lightning dan Maggie, pasukan Timothy terlihat menggunakan kapal sebagai transportasi utamanya melewati sungai Redwater. Agar mempercepat kemenangan dan memperkecil kekalahan, Roland merencanakan strategi bertahan menggunakan bunker dan tank. Semua itu dipusatkan di percabangan sungai Redwater. Berbeda dengan perang sebelumnya, kali ini sudah dibantu oleh kekuatan Lotus yang bisa mengendalikan tanah. Jadi lebih mudah untuk membuat bunker dan tembok. Nantinya tembok itu akan diisi oleh meriam dan ditutupi oleh rumput agar terkamuflase. Kali ini Roland yakin pasukan Timothy tidak punya waktu untuk berlabuh dan menyerang balik. Pada saat itu, kapal-kapal mereka hanya akan menjadi neraka. Keesokan harinya, seluruh pasukan dan unit pertahanan sudah terkondisikan pada tempatnya masing-masing. Kali ini, kunci keberhasilan terletak pada serangan dadakan pasukan meriam yang ditempatkan di dalam tembok yang dilapisi rumput. Pasukan yang bertugas terlihat bercanda sambil memuji para penyihir. Entah kenapa, mungkin ini cara agar menurunkan kegugupan akan perang yang dihadapi. Singkat cerita, pasukan musuh sudah terlihat setelah mengisi peluru, menunggu sinyal dari Lightning. Sementara itu, Roland mengintai dari kejauhan. Perang ini merupakan perang pertama yang diikuti penyihir dari Sleeping Island. Mereka belum tahu taktik perang yang Roland gunakan. Tak lama, kapal musuh tiba-tiba hancur lebur. Semua penyihir baru kaget, terutama Lotus. Dia kaget melihat kapal yang tiba-tiba udah hancur aja. Serangan dadakan membuat pasukan musuh ketar-ketir, gak ada waktu untuk menyerang balik. Banyak manusia yang menjadi cerot-cerotan meriam. Melihat itu Sylvie langsung muntah. Dia terlalu dekat melihat para pasukan yang cerot berkeping-keping. Ada beberapa prajurit yang dapat berlabuh,
Tapi mereka langsung dihalangi oleh bunker yang berisi pasukan senapan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mundur menyelamatkan diri. Pertempuran yang sangat singkat ini telah usai, waktunya membersihkan sisa-sisa pertempuran. Jika komandannya masih hidup, tangkap dan jangan dibunuh. 2 orang wakil komandan telah tertangkap. Mereka menawarkan uang tebusan, tapi Roland tidak butuh itu. Yang dibutuhkan adalah informasi mengenai tujuan penyerangan dan juga rencana Timothy ke depannya. Mereka berdua sudah bersumpah agar tidak membocorkannya. Lalu mereka diserahkan ke Iron X untuk diinterogasi dan harus dibunuh setelah dapat informasinya. Singkat cerita, informasi sudah didapat. Ternyata pasukan sebelumnya hanyalah pasukan depan. Strategi Timothy itu, dia akan mengirim pasukan lagi setelahnya. Dia juga menggunakan cara ini untuk menghabisi Gracia di pelabuhan Clearwater pada episode sebelumnya. Pasukan itu terdiri bukan dari penduduk sipil aja, tapi juga ada bandit, penjahat, tahanan, dan orang-orang busuk lainnya. Pada awalnya mereka diiming-imingi kebebasan setelah minum pil pertama, tapi nantinya mereka akan kecanduan dan tidak bisa berhenti lagi. Dan tentu saja efek pil itu tidak diketahui oleh orang-orang itu. Pokoknya ya ditawari hadiah lah. Akan tetapi ada misi lain selain menyerang Roland, melainkan untuk mengukur kekuatan tempur Roland ini. Tapi setelah pertempuran barusan tidak ada pasukan kavaleri yang bisa kembali ke King City. Roland sadar kalau mengalahkan pasukan Timothy barusan tidak berpengaruh apa-apa karena nanti dia akan menyerang lagi. Tapi mengingat bulan iblis sudah dekat, semua akan bersalju. Melakukan penyerangan pada musim salju sangatlah menyusahkan. Jadi, Roland berencana membuat Timothy tahu dahsyatnya kekuatan Roland yang akan membuat Timothy ragu menyerang Roland sebelum bulan iblis berlangsung. Roland berencana untuk menggertak Timothy melalui udara. Setelah itu, Roland sedang mengobrol bersama rekan-rekan bisnisnya. Margaret menginformasikan kalau Gracia sudah minggat dari pelabuhan Clearwater. Jadi, Timothy kedepannya hanya berurusan dengan Roland. Selain itu, balon udara pesanan Margaret sudah jadi. Balon udara ini tidak memerlukan Anna untuk menerbangkannya, dan untuk mengisinya menggunakan tabung hidrogen yang juga disediakan oleh Roland. Penjualan balon udara memberikan keuntungan sebanyak 7.000 koin emas. Lalu dia menemui Anna dan Lucia. Mereka sedang memurnikan masing-masing unsur dan juga mencari tahu kandungan campurannya. Sepertinya ini mengidentifikasi unsur seperti di tabel periodik. Jauh di lautan, di Sleeping Island, Tilly sedang memantau perkembangan pulau itu. Sekarang sudah ada lebih dari 300 penyihir yang berasal dari berbagai macam wilayah. Tak lama Maggie datang dari Border Town. Seperti biasa, dia membawakan surat dari penyihir yang ada di sana dan juga dari Roland. Tilly merasakan surat dari Roland kok berat banget ya. Pas dibuka, ternyata ada gambar iblis humanoid yang dilawan asosiasi penyihir saat mencari gunung suci di episode awal-awal. Semua kronologi kejadian dijabarkan di dalam surat itu, mulai dari buku catatan kuno, si mentor gila Kara namanya, lalu melakukan pencarian gunung suci di daerah sesuai dengan dalam catatan kuno. Pas kesana, bukannya ketemu gunung suci tapi malah iblis humanoid yang kekuatannya super OP. Kekuatannya seperti batu sihir yang dipakai Tilly, bisa mengeluarkan berbagai macam kekuatan tergantung jenisnya. Catatan di buku kuno juga menggambarkan kejadian 400 tahun lalu tentang kota suci, pasukan pengadilan Akaris, perang dengan iblis, dan lain-lain. Kesampingkan itu, Tilly memeriksa surat yang dikirim oleh Sylvie yang isinya menceritakan Roland merupakan Roland apa adanya, tanpa penyamaran apapun. Tilly kaget di sini. Dulu Roland adalah anak yang sering dibully oleh ketiga kakaknya. Karena kesal dan dia nggak bisa balas, jadi malah dilimpahkan ke Tilly. Akibat dari pergaulannya pas kecil, Roland dewasa menjadi sosok pangeran yang tidak bisa diharapkan.
Orang seperti itu tiba-tiba berubah wataknya, melindungi penyihir dan melawan gereja, mustahil. Tapi anehnya si Ash juga mengiyakan kalau Roland ini memang Roland yang asli, sudah berubah dari yang dulu. Sylvie juga menceritakan tugasnya di sana ngapain aja dan menggambar revolver yang digunakan Roland sebagai senjata standar tentara di sana. Setelah membaca semua surat itu, pada musim dingin kali ini, Tilly berencana mengunjunginya ke Border Town. Sementara itu di kantor Roland, dia menugaskan Kyle untuk membuat sabun murah untuk di pasaran. Roland menegaskan kalau tugas ini sangat penting, tapi bukan sabunnya yang penting, melainkan hasil dari reaksi pembuatan sabunnya itu. Nama zat itu adalah gliserin. Selain itu, pagi ini dermaga kedatangan warga sipil lagi dan ada seorang alkemis yang ingin bertemu dengan Kyle. Dia adalah murid Kyle yang paling pintar. Kali ini Kyle mendapatkan asisten yang benar-benar berguna. Di sisi lain, terlihat Maggie dan Lightning sedang bersiap-siap. Mereka mau melakukan ekspedisi ke hutan barat. Gak pakai lama langsung jauh. Sepanjang perjalanan, Lightning merasa malu karena agak takut menjelajahi hutan sendirian. Sangat tidak sesuai sebagai putri dari seorang penjelajah hebat di kerajaan Fjords. Pas sampai, mereka langsung masuk ke mulut gunung. Mereka menemukan batu hitam. Maggie bingung, batu itu sangatlah keras, jadi dibawa pulang saja. Mungkin Roland tahu ini batu apa. Gunung ini terletak sejauh 240 km dari Border Town, sangat jauh. Selain itu, Lightning bingung sebenarnya ada apa di balik gunung ini. Dia menyuruh Maggie menunggu dan mengeceknya sendiri. Karena sudah dekat dengan laut, jadi nggak perlu melintasi gunung. Cukup ke pantai nanti kelihatan apa di balik gunung itu. Pas dilihat, ternyata ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka langsung pulang melaporkannya ke Roland. Ternyata Lightning menemukan markas iblis di sana. Ada kabut merah yang terus-menerus gak ada habisnya di situ. Langsung didiskusikan dengan seluruh penyihir. Skrull menyarankan untuk langsung menyelidikinya. Dan mengingat iblis ini sangat kuat, lebih baik fokus untuk bertahan daripada menyerang. Penyelidikan menggunakan balon udara, Roland juga ikut karena ia khawatir akan peradaban alien di situ. Batu yang didapatkan Lightning juga dites, dan seperti dugaan Roland, itu adalah batu bara. Berkat penemuan ini, Roland semakin bersemangat untuk mempunyai tambang batu bara sebagai suplai utama dalam produksi ke depannya. Di dalam kastil, Timothy sedang menyaksikan demonstrasi bubuk mesiu. Rupanya alkemis di King City juga sudah bisa memproduksinya. Timothy segera memerintahkan produksi untuk bubuk mesiu ini secara massal. Walaupun sudah ditemukan, tapi penggunaannya masih merepotkan. Ya, kurang lebih pas baru ditemukan matchlock awal-awal lah. Merepotkan, tidak praktis dan berbahaya, bisa melukai penggunanya. Dan tiba-tiba ada kabar kalau pasukan Timothy sebelumnya sudah kalah telak dan pasukan yang kembali membawa pesan dari Roland. Di situ Roland akan menyerang King City pada bulan kedua musim gugur, plus mengancam si Timothy agar turun tahta. Kembali ke Border Town, semua penyihir untuk pengintaian sudah dipilih. Tinggal melatih mereka memegang pistol selama 2 hari. Dan saat ini mereka latihan menembak sasaran 5 dan 10 meter. Setelah sudah siap, tembak. Ternyata masih pada amatir, tapi Ana terlihat bisa menembak terus-menerus. Roland bingung, kenapa sih kok dia kayak nggak ada recoil gitu. Ternyata dia pakai sihir. Roland memarahinya, karena jika dia bertemu dengan musuh yang menggunakan batu dewa, bakal ketar-ketir. Lalu pelatihan berikutnya, yaitu demonstrasi menjatuhkan bom. Nanti penyerangan ke King City menggunakan taktik ini. Pakai balon udara dengan ketinggian yang cukup, lalu bom dijatuhkan.
Walaupun sangat tinggi dan akurasinya rendah, tapi ada lightning yang ikut turun mengarahkan bom ke target yang seharusnya. Cerita bersambung. Oke guys, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih udah terus ngikutin. Yang suka like, yang nggak suka juga nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa.